Stoicism, stoik atau stoicisme berasal dari bahasa Yunani yaitu stoikos yang artinya dari stoa atau serambi atau beranda. Hal tersebut mengacu pada stoa poikile atau beranda berlukis yang ada di Athena, di mana para filsuf Stoi Zeno dari Citium yang memberikan pengaruh besar pada stoicisme pernah mengajar. Stoicism diciptakan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus yaitu seorang mantan budak, Seneca yaitu politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius yaitu seorang kaisar. Ajaran filosofi Stoa ini sangat beragam, tetapi bisa disimpulkan bahwa dasarnya adalah mengenai perkembangan logika yang terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan dialektika. Selain itu, filosofi ini juga membahas mengenai perkembangan fisika dan juga etika yang memuat teologi dan politik. Adapun pandangan mencolok terkait etika adalah tentang bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia. Kalau di dalam agama Islam, yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek hidup. Di dalam filosofi Stoicism, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif, tidak ada hal buruk atau hal baik. Hal yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi hal positif atau negatif, hal baik atau hal buruk adalah interpretasi kita terhadap hal tersebut. Para filsuf Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana dapat mengurangi emosi negatif, mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki hal tersebut, maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita harapkan sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan akibat yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Nah, tadi kan saya sudah bilang, filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus yaitu seorang mantan budak, Seneca yaitu politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius yaitu seorang kaisar. Nah, saya akan membahas isi buku Letters from Stoic yaitu karya Seneca. Buku ini membahas bagaimana cara menciptakan hidup yang bahagia berdasarkan filosofi masa lalu. Nah, kalau bicara soal Romawi kuno, mungkin kita merasa hal ini jauh di masa lalu dan tidak relevan lagi di zaman sekarang. Tapi tenang, buku ini yang berisi kumpulan surat dari Seneca, seorang filsuf zaman Romawi kuno, ternyata masih sangat relevan. Manusia tetaplah manusia, tidak peduli di zaman apa mereka hidup. Mereka masih bertanya hal yang sama, tantangan hidup yang sama, harapan yang sama, dan juga mimpi yang sama. Sederhananya, Stoikisme mengajarkan kita apabila kita memiliki fundamental dan batin yang kuat, maka kita bisa menerima dan bertahan di setiap situasi yang muncul dalam hidup kita. Saya mencoba merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan rasa cukup. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa tidak puas? Mungkin kita mencoba untuk mengubah lingkungan, kita mungkin akan pergi liburan ke Bali, membeli barang, atau hangout untuk makan yang enak-enak. Mungkin saja kita merasa lebih baik, tapi perasaan ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kita hanya berusaha memenuhi kebutuhan materi, bukan kebutuhan batin. Pada sebuah surat, Seneca menjelaskan perilaku seorang Romawi kuno yang merasa kalau kamar mandi mereka yang sederhana itu kurang bagus. Perilaku ini bisa dibilang mirip dengan perilaku orang zaman sekarang. Misalnya orang zaman sekarang ingin kamar mandinya mengikuti tren interior terbaru dengan cermin bulat, dinding yang keren, dan jendela yang besar. Menariknya, apa yang dulunya merupakan sebuah kemewahan malah menjadi sebuah kebutuhan yang harus ada ketika tetangga atau teman kita sudah punya barang tersebut. Bagaimana kalau kita mencoba pendekatan yang berbeda? Misalnya belajar untuk hidup yang cukup. Sebenarnya kita tidak butuh banyak hal untuk hidup. Kita hanya butuh makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Namun bukan berarti kita harus hidup sengsara. Makan dalam jumlah sedikit, tidur hanya di gubuk, dan pakaian seadanya. Stoicism fokus pada kesederhanaan. Seneca mengatakan kita perlu makan yang bergizi, tapi hanya untuk menjaga tubuh dalam kondisi sehat, bukan untuk menyenangkan diri atau hanya karena kita mampu. Jika sesuatu sudah bekerja sesuai dengan fungsinya, maka hal itu sudah cukup. Misalnya, kita tentu saja butuh tempat tinggal yang nyaman, tapi jangan terlalu sibuk pada berbagai pernak-pernik yang harus ada untuk mempercantik rumah. Ingat, pada dasarnya fungsi rumah ya sebagai tempat berteduh. Kedua, menghadapi ketakutan dalam hidup. Apa ketakutan terbesar kita? Apakah kehilangan jabatan yang kita miliki sekarang, kehilangan uang, kehilangan kenyamanan yang selama ini kita nikmati? Hidup dengan ketakutan memang tidak enak. Seneca memberikan sebuah ide. Bagaimana kalau kita merasakan hidup miskin dalam waktu tertentu? Misalnya selama 4 hari kita hanya makan dengan budget minim dan hidup semiskin mungkin. Kenapa ini penting? Karena kondisi dan kenikmatan yang kita miliki itu tidak pasti akan bertahan selamanya. Hidup akan selalu berubah dan banyak hal tak terduga muncul. Misalnya kita terkena PHK, bisnis kita tiba-tiba bangkrut, dan sebagainya. Latihan ini akan mempersiapkan diri kita ketika hal terburuk menjadi kenyataan.
Contoh lain yang sudah berjalan dengan latihan ini adalah para tentara dalam situasi damai, mereka tetap berlatih dan mempersiapkan dirinya. Jadi ketika perang benar-benar terjadi, mereka sudah siap. Seneca bercerita tentang seorang temannya yang sedang menderita karena rumahnya habis terbakar. Ini tentu saja kejadian yang tidak terduga dan dampaknya sangat besar. Untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh temannya, Seneca memberikan 2 wejangan. Pertama, sesuatu akan cenderung dibangun kembali lebih kuat. Manusia biasanya belajar dari kesalahan. Jadi dari satu kesalahan, maka kita akan belajar untuk menjadi lebih baik. Mungkin kamu pernah dengar istilah "What doesn't kill you make you stronger". Apa yang tidak membunuh kamu maka akan membuatmu semakin kuat. Contohnya gini, di Jepang banyak sekali terjadi gempa bumi. Inilah yang mendorong mereka harus menciptakan prinsip pembangunan gedung yang ketat. Alhasil, bangunan di Jepang bisa dibilang menjadi salah satu bangunan yang terkuat dalam hal menghadapi gempa bumi. Kedua, mempersiapkan dirimu secara mental untuk tragedi selanjutnya. Dalam berjalan hidup, kita pasti tak selalu mengalami hal yang mulus. Kita pasti mengalami naik turun. Kejadian ini seringkali datang tidak terduga dan dampaknya sangat besar pada mental seseorang. Bagaimana kalau kita berlatih untuk berpikir apa saja yang mungkin hilang atau memburuk di masa depan? Tidak peduli sekecil apapun probabilitasnya. Ketiga, cara orang bijak memilih teman. Ada orang yang suka curhat mengenai kehidupannya kepada orang lain, tapi ada juga yang memilih untuk menyimpan semuanya di dalam hati. Dua cara ini ada dalam kutub yang ekstrim. Seneca menjelaskan orang yang bijaksana cukup dengan dirinya sendiri. Artinya, dia harus bisa sendiri tanpa perlu teman. Namun bukan berarti dia tidak ingin punya teman. Intinya, kamu harus memilih teman dengan bijak. Tapi ketika mereka sudah menjadi teman, kamu harus benar-benar memperlakukan mereka seperti teman baik. Mungkin dulu kita sering dengar kalau kita tidak boleh milih-milih dalam berteman. Namun di era sekarang, saya rasa kita harus selektif. Pada akhirnya, kita adalah cerminan dari lingkungan sekitar. Jika kita memilih lingkungan yang buruk, akan sangat sulit untuk bisa keluar dan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Pilihlah teman bukan berasal dari status sosial, kekayaan, atau yang lainnya. Tapi pilihlah teman dari karakternya, dan orang yang bisa kamu percaya ini adalah dasar dari persahabatan. Kurang lebih seperti itu ulasan singkat mengenai stoikisme. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video.